Orang yang nggak meninggal dunia nggak bisa masuk surga. Jadi hanya kematian saja yang bisa menghalangi orang mengamalkan ayat kursi setelah selesai sholat 5 waktu itu untuk masuk ke dalam surga. Ini artinya begitu dia meninggal dunia, surgalah tempatnya. Oleh karenanya jangan pernah tinggalkan amalan-amalan yang itu dicontohkan, dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada kita untuk kita mengamalkannya. Baca Sayyidul Istighfar pagi dan petang, baca ayat kursi setiap kali selesai sholat 5 waktu. Itu tidak ada yang bisa menghalangi kita masuk surga kecuali kematian. Artinya kita meninggal dulu, baru nanti kita akan masuk ke dalam surga. Karena surga itu adanya di seberang kematian, bukan di alam dunia ini. Jadi syaratnya meninggal dulu, baru bisa masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua kata Nabi, baca ayat kursi kalau kita mau tidur. Keterangannya ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Nabi bersabda, la yazala alaika minallahi hafizan. Artinya la yazala, tidak akan tergelincir, Allah akan menjaga kamu. Wala yaqrabaka syaitanu hatta tusbiha, dan syaitan tidak bisa mendekatimu sampai masuk waktu subuh. Jadi kalau kita mau tidur malam, baca ayat kursi. Syaitan tidak bisa menggelincirkan kita karena kita berada di dalam penjagaan Allah. Dan syaitan tidak bisa mendekati kita sampai dengan masuk waktu subuh. Jadi baca ayat kursi pada saat kita mau tidur malam. Setiap selesai sholat 5 waktu, baca ayat kursi. Nah, kemudian yang ketiga, tempat di mana kita membaca ayat kursi itu waktu pagi dan petang hari. Jadi setiap pagi, setiap sore amalkan baca ayat kursi. Sebagaimana yang Rasul jelaskan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain jilid 1 halaman 562 dan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib nomor hadisnya 655. Di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib itu Imam Al-Munziri menuliskan di mana Rasulullah SAW bersabda, iza qara'atha ghudwatan, jika kamu membacanya ayat kursi itu ghudwatan di pagi hari, ujirat minna hatta tamshi, kami akan memberikan perlindungan kata Allah hatta tamshi, hingga waktu petang. Nah, kenapa Allah menggunakan kata kami? Ini artinya Allah beserta sistem yang Allah ciptakan dan para malaikat al-muhafizun, malaikat pengawal manusia, itu akan melindungi orang yang mengamalkan ayat kursi di pagi hari. Wa iza qara'atha hinna tamshi, dan apabila engkau membacanya hina tamshi, ketika berada di sore hari, ujirat minna, kami akan melindungi hatta yusbiha, sampai masuk waktu subuh. Jadi kalau kita baca ayat kursi subuh, Allah melalui sistem yang Allah ciptakan akan memberikan perlindungan kepada kita sampai waktu sore. Kalau kita baca di waktu sore, Allah akan memberikan perlindungan kepada kita sampai waktu subuh.
Apalagi kalau kita mau tidur, kita ulangi lagi kita baca ayat kursi itu, maka syaitan tidak bisa menyentuh kita, tidak bisa mendekati kita, tidak bisa menggelincirkan kita, dan sebagainya. Jadi inilah Bapak dan Ibu-ibu, keluarga besar Forum Komunikasi P70 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jaga sholat-sholat wajib kita, dan kita jaga sholat subuh kita, sholat asar kita. Saya belum menjelaskan tentang fadilah sholat zuhur, fadilah sholat maghrib, fadilah sholat isya secara spesifik karena keterbatasan waktu. Tapi dengan gambaran umum yang saya berikan, bahwa di dalam sholat 5 waktu itu ada hal yang luar biasa. Kalau kita menginsafinya, maka insya Allah kita akan terus menjaga konsistensi dalam menegakkan sholat-sholat 5 waktu itu. Karena dengan demikian kita akan masuk ke dalam surga tanpa pernah disentuh oleh neraka. Kemudian kita selalu hidup di bawah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.